Indonesia menyaksikan dengan tegang. Presiden Joko Widodo, sosok yang identik dengan ketahanan dan tekad, berada di tengah pusaran kontroversi. Tuduhan mengenai keaslian ijazah akademiknya menimbulkan bayang-bayang panjang, memicu spekulasi dan perdebatan. Bangsa ini menahan napas saat kisah ini terungkap, hingga mencapai momen penting penyerahan ijazah asli Jokowi ke Bareskrim Polri. Tindakan ini bukan sekadar formalitas, menandakan komitmen terhadap transparansi dan konfrontasi yang berani terhadap tuduhan yang berputar-putar. Beban situasi terasa berat. Jokowi, seorang pria yang bangkit dari awal yang sederhana, hingga mencapai jabatan tertinggi di negeri ini, kini menghadapi tantangan yang menyerang inti kredibilitasnya. Mata bangsa tertuju pada Bareskrim Polri, panggung tempat kebenaran dan kepalsuan akan terlibat dalam pertarungan berisiko tinggi. Di garis depan pembelaan Jokowi berdiri seorang ahli hukum berpengalaman, Yakub Hasibuan. Dengan pengalaman bertahun-tahun di bidang hukum, ia telah membangun reputasi yang tak tertandingi. Seorang pengacara terkemuka yang dikenal karena kecerdasannya yang tajam dan komitmennya yang teguh kepada kliennya, Hasibuan selalu siap menghadapi tantangan hukum yang paling sulit sekalipun. Hasibuan menjadi tokoh penting dalam drama yang sedang berlangsung ini. Setiap langkahnya diawasi dengan cermat oleh publik dan media. Bertugas menavigasi kerumitan pertempuran hukum, ia memikul tanggung jawab yang sangat besar. Tugas ini tidak hanya menuntut keahlian hukum, tetapi juga ketahanan mental yang luar biasa. Setiap kata, setiap tindakannya, akan diteliti di bawah sorotan tajam perhatian nasional. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Hasibuan memahami gawatnya situasi, menangani kasus ini dengan sangat hati-hati. Dia tahu bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan berdampak besar. Dia dengan cermat mengumpulkan bukti, berkonsultasi dengan para ahli, dan menyusun strategi hukum yang bertujuan tidak hanya untuk membela reputasi Jokowi, tetapi juga menjunjung tinggi integritas proses hukum. Setiap langkahnya direncanakan dengan teliti. Kehadirannya memancarkan aura ketenangan di tengah badai, meyakinkan bangsa bahwa Jokowi berada di tangan yang tepat. Dengan keyakinan dan ketenangan, Hasibuan terus maju membawa harapan bagi banyak orang. Suasana dipenuhi antisipasi saat Yakub Hasibuan, didampingi ipar Jokowi Wahyudi Andrianto, tiba di markas Bareskrim Polri. Tanggalnya, 9 Mei 2025. Waktunya pukul 9.29 pagi. Kamera berkedip, mikrofon diulurkan, dan gelombang wartawan menyerbu rombongan yang tiba, ingin mengabadikan setiap detail dari peristiwa penting ini. Wahyudi Andrianto yang dipercaya dengan tugas membawa ijazah secara fisik, menavigasi kerumunan dengan ekspresi tabah. Dokumen-dokumen tersebut yang diamankan dengan hati-hati, tidak hanya mewakili prestasi akademik, tetapi juga warisan yang dibangun selama bertahun-tahun kerja keras dan dedikasi. Kedatangan mereka di Bareskrim menandai dimulainya proses yang akan menguji batas-batas kebenaran, dan meneliti dasar perjalanan Jokowi menuju kursi kepresidenan. Dokumen yang diserahkan menggambarkan perjalanan pendidikan Jokowi dengan jelas. Dari tahun-tahun awalnya di SDN Tirtoyoso Solo, sekolah dasar hingga masa SMP di SMPN 1 Solo dan SMA di SMA 6 Solo, ijazah-ijazah tersebut menelusuri jalan pendidikannya. Namun, ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada lah yang menjadi pusat kontroversi. Dokumen ini, yang mewakili pendidikan tinggi Jokowi, telah menjadi titik fokus tuduhan, menimbulkan keraguan atas kredensial akademiknya. Penyerahan ijazah asli, yang membawa beban sejarah dan harapan untuk kejelasan, menandai langkah penting menuju penyelesaian kontroversi yang telah mencengkeram bangsa. Bagian 5. Mengungkap labirin hukum, pengaduan dan investigasi. Kontroversi seputar ijazah Jokowi tidak muncul begitu saja. Ini adalah hasil dari berbagai pengaduan yang diajukan oleh berbagai pihak yang merasa dirugikan. Ini terkait erat dengan jaringan pengaduan dan investigasi hukum yang rumit. Setiap utasnya menambah rumitnya kasus ini. Proses hukum yang panjang dan berliku ini melibatkan banyak pihak dan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Kisah ini dimulai dengan pengaduan yang diajukan oleh tim pembela ulama dan aktivis pada tanggal 9 Desember 2024. Pengaduan ini menjadi titik awal dari serangkaian investigasi yang mendalam. Pengaduan ini, dengan nomor khusus TPUAS 2024, menggerakkan roda keadilan.
Setiap dokumen yang diajukan membawa kita lebih dekat pada kebenaran. Selanjutnya, laporan informasi LI 39 FES 1.24. H. 2025 DTPDUM. Diajukan pada tanggal 9 April 2025, menambah lapisan baru pada kasus ini. Diikuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan, SP. Lidik 1007 FET Res. 1.24. FAR 2025 DTPDUM yang menandai dimulainya penyelidikan resmi, dan Surat Perintah Tugas SP Gas 1008 FS 1.24 2025 DTPDUM, keduanya pada tanggal 10 April 2025. Dokumen-dokumen ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk penyelidikan. Manuver hukum ini memberikan kerangka kerja untuk penyelidikan menyeluruh atas tuduhan tersebut, memastikan bahwa setiap aspek diperiksa dengan teliti, menyiapkan panggung untuk pertarungan antara tuduhan dan bukti. Ini adalah proses yang panjang dan penuh tantangan, namun penting untuk mencapai keadilan. Di tengah tekanan yang meningkat, Jokowi menolak untuk tetap bertahan. Pada tanggal 30 April 2025, ia mengajukan gugatan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, dengan menargetkan 5 Roy Suryo, Rismon Hasiholansianipar, Tifauzia Tiasuma, Egy Sujana, dan Kurnia Triroyani. Manuver strategis ini menunjukkan tekad Jokowi untuk tidak hanya membersihkan namanya, tetapi juga meminta pertanggungjawaban mereka yang, menurutnya, telah mencemarkan nama baiknya secara tidak adil. Gugatan pencemaran nama baik menambah lapisan kerumitan pada kasus ini, menyoroti taruhan tinggi yang terlibat dan potensi konsekuensi bagi mereka yang telah menuduh Presiden. Seiring berjalannya penyelidikan, Bareskrim Polri tidak meninggalkan celah dalam upaya mencari kebenaran. Sebanyak 26 saksi diwawancarai. Kesaksian mereka dicatat dan dianalisis dengan cermat untuk mendapatkan wawasan yang mungkin mereka tawarkan. Dokumen, baik resmi maupun pribadi, diteliti, keasliannya diverifikasi melalui pemeriksaan yang ketat. Selain itu, tes laboratorium dilakukan pada dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran dan kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM. Tes ini, yang memanfaatkan teknologi canggih, bertujuan untuk memberikan bukti ilmiah yang tak terbantahkan, yang akan mengkonfirmasi keaslian dokumen atau mengungkap segala upaya pemalsuan. Bangsa ini menunggu dengan napas tertahan hasil penyelidikan ini, berharap akan resolusi yang akan membawa kejelasan atas kontroversi tersebut. Keputusan untuk meminta ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, secara pribadi mengirimkan ijazah ke Bareskrim Polri, bukan hanya masalah logistik. Itu sangat simbolis. Ini menggarisbawahi sifat pribadi dari pertempuran ini, mengubahnya dari masalah hukum murni menjadi perjuangan untuk melindungi warisan seorang pria keluarga yang didorong ke pusat badai nasional. Citra Andrianto, seorang anggota keluarga yang dipercaya untuk menjaga dokumen berharga yang mewakili kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun, sangat beresonansi dengan publik Indonesia. Ini memanusiakan Jokowi, mengingatkan bangsa bahwa dia bukan hanya seorang presiden, tetapi juga seorang saudara laki-laki, seorang suami, dan seorang ayah yang reputasi dan integritasnya dibela dengan gigih oleh orang-orang terdekatnya. Kontroversi seputar ijazah Jokowi menjadi obsesi nasional, mendominasi berita utama dan memicu perdebatan sengit di seluruh negeri. Setiap hari, berita baru muncul, menambah bahan bakar ke api yang sudah menyala. Media, baik tradisional maupun sosial, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik, dengan setiap perkembangan didokumentasikan dan dianalisis secara cermat. Setiap saluran berita, baik besar maupun kecil, berlomba-lomba untuk memberikan informasi terbaru dan paling akurat kepada pemirsa mereka. Acara bincang-bincang mendedikasikan waktu berjam-jam untuk membedah nuansa kasus ini, mengundang pakar hukum, komentator politik, dan warga biasa untuk berbagi perspektif mereka. Diskusi ini seringkali memanas, mencerminkan betapa pentingnya isu ini bagi masyarakat. Pendapat publik tetap terbagi tajam, dengan beberapa orang dengan tegas membela integritas Jokowi, sementara yang lain menyatakan skeptisisme dan menuntut penyelidikan lebih lanjut. Setiap sisi memiliki argumen kuat yang membuat perdebatan semakin kompleks. Kasus ini melampaui ranah politik, menjadi perdebatan masyarakat tentang kepercayaan, akuntabilitas, dan pentingnya kebenaran dalam kehidupan publik.
Seiring penyelidikan berlanjut, satu hal tetap pasti, bangsa akan tetap terpikat hingga kontroversi seputar ijazah Jokowi akhirnya terselesaikan. Masyarakat menunggu dengan napas tertahan, berharap kebenaran akan terungkap dan memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan. Hingga saat itu tiba, kontroversi ini akan terus menjadi topik utama di setiap sudut negeri. Satu hal yang pasti, bangsa ini akan tetap terpikat hingga kontroversi seputar ijazah Jokowi akhirnya terselesaikan.